Kebakaran melanda sebuah bangunan gazebo di salah satu rumah warga di Kelurahan Loji, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Kencangnya hembusan angin membuat kobaran api nyaris merambat ke atap gedung sekolah dasar yang berada di sebelahnya. Kebakaran ini juga disertai sejumlah ledakan yang membuat warga panik. Waktu saya di rumah, ada suara satu ledakan. Perkirakan saya, itu ledakan dari pembakaran sampah. Ternyata kedua ledakan lagi terpercik api dan asap tebal. Asap tebal 15 menit baru terjadi api besar. Api besar terus membakar semua. Ada kira-kira ada 4-5 ledakan. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan sempat kesulitan menjangkau lokasi lantaran akses jalan yang sempit. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Yang terbakar gazebo yang sehari-hari dipakai untuk mengaji. Yang terdampaknya gazebo saja dan kendaraan 1 unit merek Avanza terimbas dari panas sebelah kanan yang terbakar. Sementara informasinya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 1 unit badan mobil nyaris hangus terbakar dan diperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Api membakar sejumlah bangunan dan warung milik warga di Jalan Yosudarso, Kota Timika, Papua pada Jumat siang. Polisi dan warga bahu-membahu mengeluarkan barang berharga milik para pedagang untuk mengantisipasi merambatnya api ke bangunan lain. Lima unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Mimika dibantu oleh 1 unit water cannon Polres Mimika dikerahkan untuk memadamkan api. Namun angin kencang sempat menyulitkan petugas dalam upaya pemadaman. Peristiwa kebakaran ini sempat menyebabkan arus lalu lintas di lokasi kejadian macet karena menjadi tontonan warga sekitar. Satreskrim Polres Mimika akan menyelidiki untuk mengetahui penyebab kebakaran ini, namun penyebab kebakaran diduga akibat ledakan kompor di salah satu rumah warga. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Anggi Umbara, sutradara film Vina, sebelum 7 hari diperiksa polisi terkait rekaman CCTV. Anggi diperiksa hingga 8 jam dan dicecar banyak pertanyaan seputar produksi film tersebut. Sutradara film Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara diperiksa selama hampir 8 jam oleh Polda Jawa Barat. Anggi dicecar sedikitnya 20 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik sendiri diantaranya seputar produksi film hingga keaslian CCTV. Pasalnya, publik sempat dikejutkan dengan beredarnya tangkapan video CCTV yang diduga merupakan CCTV di lokasi kejadian tahun 2016. Kemunculan potongan video CCTV tersebut mencuatkan tanya, mengapa rekaman CCTV tersebut tidak dijadikan alat bukti yang bisa mengungkapkan pelaku yang sesungguhnya. Poinnya ya ini, mereka juga mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, dari versi yang mana, apa segala macam. Terus ya detail-detail pembuatan filmnya. Karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV itu kan ternyata bukan CCTV gitu, ternyata emang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV dan jadi hoax lah gitu, disebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, ini juga syuting identifikasi. Jadi ya hoax ya, karena itu dari hasil syuting kita. Karena kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan. Terus ada lampu gitu kan.
ya pastilah bagus syuting. Tapi ada juga yang beda dari yang dikasih untuk syuting. Yang dikasih untuk saya sih nggak ada, yang gitu saya tuh yang hasil syuting semua. Jadi dari orang dari ngevideoin gitu. Sebelumnya, Anggi Umbara dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI ke Mabes Polri lantaran dianggap menyebabkan kegaduhan dan berpotensi memengaruhi proses hukum. Terkait dengan film Vina ini yang lagi viral. Kenapa kami dari Asosiasi ALMI ini melaporkan itu karena kami anggap, kami juga membuat kegaduhan di dunia publik, baik itu di media sosial atau dan lain-lain, ya kan? Kenapa? Karena nanti viral film ini kemudian proses penyidikan sementara berjalan. Karena ada proses sementara berjalan di Polda Jawa Barat yang belum berkekuatan hukum tetap. Yang kami anggap bahwa jangan sampai gara-gara film ini kemudian itu ada penggiringan opini yang akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman penyidik, ya kan, teman-teman kepolisian, bahkan sampai majelis hakim yang mulia ketika memutus perkara ini. Namun, Anggi Umbara menanggapinya dengan santai. Menurutnya, laporan yang ditujukan kepadanya itu tidak ada dasarnya. Pertama, pelaporan terhadap filmmakers gitu ya, kriminalisasi terhadap sebuah film gitu ya, dan filmmakersnya itu konyol sih menurut saya sih, kocak lah itu kata-kata kocak lah, maksudnya nggak ada dasarnya gitu. Film yang udah lulus sensor, udah mendapatkan izin dari lembaga negara loh yang mengizinkan dan memberi rating khusus 17, oke, itu rating yang bagus, cocok untuk itu gitu kan. Ya apa yang diganggu-gugat lagi gitu, udah sah menurut hukum negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berencana melakukan psikotes terhadap Peggy dan orang tuanya. Pemeriksaan psikotes terhadap Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Tak hanya Peggy, penyidik juga akan mengundang orang tua Peggy Setiawan guna menjalani psikotes di Polda Jabar. Jajaran Mabes Polri dan Polda Jawa Barat mendatangi Mapolres Cirebon Kota guna meminta keterangan para anggota yang terkait penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Pemeriksaan berlangsung hingga larut malam secara tertutup sehingga awak media tidak diperkenankan untuk meliput. Pintu gerbang masuk Mapolres ditutup dan dijaga ketat. Pada Kamis malam sekitar pukul 12, sejumlah kendaraan Mabes Polri dan Polda Jawa Barat keluar dari Mapolres Cirebon Kota. Kabarnya dalam pemeriksaan tersebut, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, turut diperiksa. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menemui Suroto, penolong Vina. Suroto merupakan orang pertama yang mengevakuasi Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon 2016 silam. Suroto, penolong Vina, diperiksa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Jumat siang. Dirinya diperiksa secara tertutup di kantor desa Kecomberan Talun selama 1 jam oleh 2 anggota LPSK. Pemeriksaan dilakukan guna meminta keterangan Suroto sebagai saksi yang pertama kali mengevakuasi dan menolong Vina dan Eki saat tergeletak di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Dalam pemeriksaan ini, LPSK meminta keterangan Suroto seputar kejadian saat menolong korban, serta menanyakan kemungkinan adanya intimidasi terhadap dirinya. Tadi ada berapa ya? 4 atau 5 tadi ya? Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Intinya bila mana saya ada yang intimidasi ya, ada yang neror, jadi segeralah untuk melaporkan ke LPSK. Kalau sejauh ini ada nggak Pak intimidasi? Oh, belum ada. Suroto berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat segera menemukan titik terang dan secepatnya terselesaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dalam kesempatan wawancara bersama rekan Abraham Silaban, saksi penolong Vina Suroto menjelaskan bahwa motor yang dikendarai Vina dan Eki tidak mengalami kerusakan dan lokasi dalam film berbeda dengan aslinya.
Saya nanti akan ke Bapak lagi Pak, tapi saya belum ukur ini Pak, jarak antara Vina, Eki, dan sepeda motor ya. Ini kita harus ukur terus Pak, tapi kita harus berhati-hati Pak ya. Kita ukurnya lurus aja Pak. Nah, tolong jangan dilepas Pak ya. Saya coba ukur nih, pemirsa, jarak antara Vina dan sepeda motor, karena yang paling dekat. Candain dulu 5 meter itu. Oke, 5 meter. Melintasi sini. 3 meter ya Pak? 3 meter Pak. Oke, berarti 8 meter ya Pak? Oke. Nah, dari sini jarak 8 meter. Ini sepeda motornya Pak ya? Betul. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir Pak, ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Oh, sebelah sini berarti ya Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak luka, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda motor sekarang. Pertanyaan saya Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak Pak, nggak ada yang rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat keras terhadap motor itu? Tidak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada karena habis kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih kayak gitu. Tapi nggak ada bekas geleretan, bekas apa, nggak ada sama sekali. Teman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Itu yang diinformasikan kepada Bapak? Iya. Dan Bapak juga sempat dimintai keterangan ya? Waktu nggak dimintain keterangan siapa-siapa nggak, cuman waktu di sidang di pengadilan aja. Waktu itu. Artinya apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Iya, betul, sama. Dalam sidang tertutup 2016 silam, juga Bapak sampaikan di hadapan majelis hakim. Sesuai kayak gini, tidak dikurangin, tidak ada apa, sesuai kayak gini. Dan ini pertama kali di layar kaca Pak? Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Anyus Pagi. Kebakaran besar terjadi di kolong jalan layang lingkar luar Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat malam. Asap hitam pekat menyebabkan jalan tertutup. Kebakaran terjadi di kolong jalan layang lingkar luar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi di ruas jalan layang. Kebakaran yang bersebelahan dengan ruas tol lingkar luar ini membuat para pengguna jalan berhenti. Kobaran api berasal dari tumpukan ban yang belum diketahui pemiliknya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan pemilik tumpukan ban bekas. Sekitaran 05, api itu, wah kebakar ban. Pak, mobil kebakar gituan. Kita lihat, ini ada api sedang gitu. Udah kejadian. Apa yang kebakar tadi Pak? Ban. Oh di sini tuh banyak tumpukan ban? Iya, punya. Tapi udah dibersihin sama SPM. Sama PBSU? Iya, ini mau ada angkut semua. Kalau yang bakarnya siapa Pak, tahu nggak? Nggak tahu, jadi kalau tahu kita pegang. Akibat korsleting listrik pada dinamo pompa air sebuah bengkel di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung tinggi ke udara dari salah satu bengkel motor dan sebuah mobil yang terbakar di Jalan Andi Maka Amirullah, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Tebalnya asap dari permukiman yang padat membuat warga panik berhamburan berusaha padamkan api dengan alat seadanya. Tidak berselang lama, petugas pemadam kebakaran Wajo tiba di lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga dari kabel dinamo pompa air yang mengalami korsleting membuat kobaran api dan membesar lalu membakar isi bengkel dan sebuah mobil. Itu penyebab kebakaran di sini Pak, apa Pak penyebabnya Pak? Iya, dinamo air itu yang kapalnya kosle. Iya. Apa yang terbakar Pak di sini? Apa Pak? Banyak, kalau ala bengkel banyak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Sudin Perhubungan Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI dan Polri menggelar razia juru parkir liar di sejumlah kawasan Jakarta Barat. Sedikitnya 10 juru parkir liar terjaring dari 4 tempat parkir, minimarket, dan pertokoan. Razia juru parkir liar kembali digelar tim gabungan Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI dan Polri. Tim gabungan menyisir sejumlah tempat parkir di kawasan Cengkareng, Kebonjeruk, Tambora, dan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas mengamankan sejumlah juru parkir liar yang menjaga area parkir minimarket dan pertokoan. Sedikitnya 10 orang juru parkir liar diamankan dalam razia kali ini. Kepada para masyarakat, sama-sama kita dukung kegiatan kita ini agar kondusif dan infokan kepada kami apabila masih terdapat jukir-jukir yang terdapat tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh UP Parkir. Razia ini dilakukan lantaran adanya aduan masyarakat yang resah tentang keberadaan juru parkir liar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap ibu kandung berusia 26 tahun lantaran mencabuli anak kandungnya. Pelaku mengaku berbuat asusila kepada anak kandungnya karena diperintah akun anonim di media sosial. Lagi-lagi, media sosial dihebohkan dengan aksi tak senonoh ibu kandung kepada anaknya. Tak berselang lama, Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencabulan. Diketahui pelaku berinisial AK, berusia 26 tahun. Sementara korban yaitu anak kandungnya, berusia 10 tahun. Pelaku ditangkap di kediamannya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kenapa tersangka sampai melakukan perbuatan tersebut? Sementara keterangan tersangka, awalnya tersangka melihat ada di beranda Facebooknya tersangka, muncul transfer uang, orang yang memberikan uang, menjanjikan pekerjaan. Nah, kemudian tersangka AK ini men-DM, melakukan komunikasi melalui Facebook Messenger ya, melalui jalur pribadi. Gimana caranya dapat uang itu? Ini inisiatif dari tersangka AK awalnya. Atas tawaran-tawaran dari DM itu, dari laman Facebooknya IS. Laman Facebook ini sama dengan laman Facebook yang ditangani oleh Subdit Siber, sama. Ternama Ica ya, nama akunnya. Setelah dia DM gimana caranya dapat duit, tersangka diminta oleh akun Facebook Ica ini untuk melakukan persetubuhan. Usai pelaku mengirimkan video asusila anak kandungnya, akun anonim meminta pelaku berbuat asusila dengan pria lanjut usia. Diketahui akun anonim sama dengan kasus ibu cabuli anak kandung di Tangerang, Banten. Kini polisi memburu pemilik akun anonim tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjagbati, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meringkus komplotan spesialis penipuan dengan modus tukar kartu ATM terhadap pengunjung hotel. Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah usai kartu ATM korban dikuras para pelaku. Tiga tersangka IA, SS, dan S dibekuk petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atas laporan kasus penipuan dan penggelapan. Ketiga tersangka residivis kasus dengan modus tukar kartu ATM terhadap sejumlah pengunjung hotel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Setiap para tersangka memiliki peran berbeda. IA mengaku sebagai warga negara asing asal Brunei Darussalam yang menawarkan bisnis jual beli handphone kepada korban. Sedangkan dua tersangka lain, SS sebagai sopir pribadi dan S selaku penyedia kendaraan yang digunakan tersangka.
Ketiganya diketahui merupakan spesialis modus penipuan dengan cara menghipnotis korban, mengganti kartu ATM milik korban dan menguras isi saldo uang milik korban. Dengan logat dan aksen Melayu, jadi bukan logat Indonesia, dan itulah yang kemudian membuat si korban ini yakin bahwa proyek bisnis yang disampaikan ini adalah nyata dan benar. Usai melancarkan aksinya yang berpura-pura sebagai pebisnis jual beli handphone, para tersangka menguras kartu ATM korban hingga lebih dari 160 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 378 serta 372 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil pick-up menabrak truk gandeng di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya sopir dan kernet terjepit bodi mobil pick-up yang ringsek. Sebuah mobil pick-up menabrak truk gandeng di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya sopir dan kernetnya terjepit bodi mobil pick-up yang ringsek. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Surabaya Jombang, tepatnya di Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Dengan berbagai cara petugas berusaha mengevakuasi sopir Ahmad Mujahidin dan seorang kernetnya yang terjepit. Usai dievakuasi, keduanya langsung dibawa oleh petugas ke RSUD Jombang. Jadi laka lantas antara truk gandeng dengan kendaraan box yang terjadi di wilayah Mojo Agung, tepatnya di Desa Gambiran. Yang kita utamakan adalah evakuasi korban terlebih dahulu, mengingat posisi korban terjepit. Alhamdulillah menderita luka ringan di rumah sakit. Kemudian setelah kita evakuasi, baru kendaraan keduanya kita evakuasi juga untuk kita amankan di Satlantas Polres Jombang. Diduga peristiwa ini terjadi akibat pengemudi mobil pick-up mengantuk saat mobil pick-up dan truk gandeng berjalan beriringan dari Surabaya ke arah Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Di Nusa Tenggara Timur diguyur hujan abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, warga pun diminta waspada. Hujan abu vulkanik hasil guguran awan panas gunung api Lewotobi laki-laki terjadi di 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. 2 kabupaten tersebut yakni Flores Timur dan Sika. Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengguyur Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur dan Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Tinggi kolom abu mencapai kurang lebih 900 meter di atas puncak dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dalam durasi 8 menit 20 detik. Saat ini gunung api Lewotobi laki-laki berada pada level 2 waspada. Abu vulkanik erupsi ini memenuhi sepanjang jalan Trans Flores dan permukiman warga. Dari kemarin itu mulai jam 9 pagi. 9 pagi itu sudah banyak sampai tadi malam. Hingga Jumat sore, Gunung Lewotobi laki-laki masih mengalami erupsi. Warga yang berada di bawah kaki gunung diminta untuk tetap waspada. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Banjirop merendam pemukiman padat penduduk di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Banjirop melanda kawasan Jalan Marta Dinata di Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akses jalan terendam air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir juga masuk rumah warga hingga mengganggu aktivitas. Emak-emak terpaksa harus pindah memasak, sementara momen banjirop juga dimanfaatkan anak-anak bermain air. Sejumlah warung dan toko kelontong sepi usai kebanjiran. Air maling
Jari ini orang Jawa itu banyu maling, pengawangi, enak turu, wes teles kabeh. Berarti ini masuk rumah ya? Masuk rumah. Berapa senti paling tinggi di dalam ini? Biasa di dalam biasanya 15. 15-an itu wes paling tinggi wes. Keganggu apa gimana Bu? Ya ganggu Mas. Ganggunya gimana Bu? Ya apa ya gak bisa aktivitas Mas. Kendaraan ini Mas. Kendaraan. Apa mana yang aku jualan itu tambah besar biasanya. 4 hari itu sudah. Diperkirakan banjirop akan terus berlangsung hingga tanggal 8 Juni 2024. Beberapa wilayah yang masih terdampak banjir di wilayah kota maupun Kabupaten Pasuruan diantaranya Desa Kalirejo, Desa Semare, serta pesisir Pasir Panjang, Desa Wates Lekok. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan meluas dan kembali merendam ribuan rumah warga. Diketahui banjir setinggi 1 hingga 3 meter ini akibat luapan Danau Tempe dan banjir kiriman kabupaten tetangga. Meskipun ketinggian banjir terus meningkat, ratusan warga memilih bertahan di rumah mereka. Warga bertahan di dalam rumah dengan membuat balai-balai dari bambu. Warga berharap mendapat bantuan bambu dari pemerintah, khususnya bagi warga yang berada di pesisir Danau Tempe. Ketika kalau banjir, dibutuhkan warga di sini sekarang ini yang dibutuhkan adalah bambu. Bambu Untuk bikin balai-balai di dalam rumah itu yang sudah tenggelam atapnya. ada banyak rumah ya Pak yang tenggelam? Ya, sekarang sekitar 20 rumah. Sudah ada bantuan bambu Pak? Sudah ada dari pemerintah, masih sebatas 2 orang per rumah. Oh belum. Keinformasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menunjuk penyidik Tessa Mardika Sugiarto sebagai juru bicara yang baru. Tessa menggantikan Ali Fikri yang merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Pemberitaan sekaligus pelaksana harian juru bicara. Menurut Ketua KPK sementara Nawawi Pamolango, penunjukan Tessa ini sebagai bentuk penyegaran organisasi, yakni memberikan kesempatan kepada pegawai lainnya untuk menjadi juru bicara. Tessa Mardika Sugiarto merupakan penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Ia bergabung bersama Komisi Anti Rasuah sejak 2010 lalu. Tessa sempat mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat atau Dumas KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 pada 2023. Pemerintah memberi syarat penundaan program Tapera hingga tahun 2027. Penundaan Tapera dilakukan pemerintah di tengah gelombang penolakan dari para pekerja. Pemerintah memberi isyarat penundaan kewajiban iuran dana Tapera bagi pekerja. Isyarat ini disampaikan oleh Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadimulyono. Basuki mengatakan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru menerapkan program Tapera. Implementasi Tapera bisa ditunda dan baru akan dilakukan jika semuanya telah siap. Meskipun belait soal iuran dana Tapera telah disahkan sejak tahun 2016, namun Basuki mengakui bahwa program tersebut masih perlu disempurnakan hingga bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Isyarat penundaan iuran Tapera dilontarkan di tengah kritik dan sorotan tajam dari para pekerja pada pemerintah. Pasalnya, kewajiban Tapera tak hanya menyasar para pekerja formal, namun juga pekerja mandiri, termasuk ojek online. Rencana itu menuai reaksi pengemudi ojek online. Di antaranya, ada yang mendukung kebijakan Tapera, asalkan pengelolaannya jelas dan transparan, namun tak sedikit juga yang menolak keras rencana tersebut. Setuju-setuju aja, maksudnya gini, Tapera itu kan untuk nabung, untuk dapetin rumah, logikanya seperti itu. Nah, itu bagus untuk dapetin rumah Tapera. Permasalahannya itu yang ngelola bisa gak
dari tabungan kita dikelola. Bener apa enggak, permasalahan di situ kok. Kalau saya sih nggak setuju. Yang kedua, poinnya adalah pemerintah halusinasi. Gimana mau kita nabung buat perumahan rakyat, Argo aja kecil. Potongan dari aplikator gede, terus mau dapat apaan? Gelombang penolakan juga datang dari kelompok buruh yang kemarin turun ke jalan menolak program Tapera. Para buruh keberatan upahnya dipotong sebesar 3% untuk program tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan dukungannya kepada pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Timur 2024 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Hal itu disampaikan di kediamannya di Kertanegara pada Jumat sore, dan berikut laporan rekan Syahreza Zanski dengan juru kamera Guntur Zulkarnadi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru saja resmi memberi dukungan terhadap bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Adapun dukungan ini menyusul adanya pertemuan antar Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan pasangan Khofifah dan juga Emil terkait Pilgub Jawa Timur 2024. Dalam pertemuan itu, Prabowo Subianto menilai kinerja dan juga prestasi pasangan Khofifah dan juga Emil sudah terbukti dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Jawa Timur. Adapun Prabowo juga ditemani beberapa elit Partai Gerindra, termasuk Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Dasko, Waketum Gerindra Sugiono, dan juga Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi. Dengan adanya dukungan yang dikerahkan oleh Partai Gerindra, ini ada setidaknya beberapa partai yang sudah mengerahkan dukungan terhadap pasangan Khofifah dan juga Emil. Di antaranya ada Partai PAN, Partai Demokrat, Golkar, dan juga Gerindra serta Partai Perindo. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kader Partai Perindo, Forista Handayanto meramaikan bursa bakal calon wakil Bupati Sleman. Wakil Ketua DPW Partai Perindo DI Yogyakarta, bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan ini mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan. Ketua Barisan Penjaga Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta, Forista Handayanto, mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Sleman ke PDIP. Wakil Ketua DPW Partai Perindo DI Yogyakarta bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan ini sudah melakukan pengembalian formulir pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Sleman. Tentunya program-program kerja saya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Sleman, khususnya melalui UMKM modern, dan juga kita akan mencoba mendorong Sleman untuk menjadi kota industri juga, sehingga diharapkan nanti serapan tenaga kerja itu akan semakin besar peluangnya di wilayah Sleman. Sudah kami terima. Kemudian hal ini akan kita laporkan kepada DPP partai melalui DPD partai. Tentunya nanti akan ada catatan-catatan, dan catatan ini yang menilai adalah DPP partai. Sebelum berkiprah di dunia politik, Forista Handayanto dikenal sebagai seorang pengacara dengan jam terbang cukup tinggi dan juga aktif di kepengurusan Partai Perindo Yogyakarta. Dari Sleman DIY, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat kembali antusias mengikuti donor darah yang rutin digelar MNC Peduli. Bekerja sama dengan PMI Kota Depok, donor darah menjadi aksi untuk menjaga kesehatan dan menolong sesama. MNC Peduli kembali menggelar donor darah yang bertajuk MNC Love Donation, bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Digelar di MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat, donor darah diikuti ratusan karyawan MNC Group. Kegiatan rutin ini digelar untuk membantu dan memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Bersama MNC Peduli itu kita sudah rutin ya, ini sudah jalan yang ke-3 tahun. Setiap tahunnya itu kita ada 4-5 kali kegiatan. Sudah cukup luar biasa, dari cuman pendaftar 200, sekarang sampai 300-350 peserta. Yang pertama kesehatan, soal kesehatan. Ditambah lagi memang kebutuhan badan yang selalu harus segar, selalu fit, dan itu perlu setiap 3 bulan sekali untuk disumbangkan. Kegiatan donor darah juga dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Nisa Sahib,
Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Mendorong kreativitas dan inovasi anak muda, pelatihan khusus produk turunan tanaman nilam di Universitas Siak Kuala diikuti oleh puluhan wirausaha muda. Amanah mengadakan pelatihan tanaman nilam yang merupakan salah satu komoditas unggulan Aceh. Puluhan wirausaha muda mempelajari proses pembuatan lotion dan sabun cuci piring di Atsiri Research Center Universitas Siak Kuala Aceh. Lotion dari tanaman nilam menawarkan manfaat antioksidan dan kemampuan untuk melembabkan kulit. Sementara sabun cuci piring sebagai produk rumahan yang digunakan sehari-hari mendapat nilai tambah dengan adanya sifat antibakteri dari nilam. Saya nggak taruh karena jarang posting sekarang. Selain jenis pohon juga berkurang. Masih dari bahan dasar tanaman nilam, para peserta juga diajarkan membuat medicated oil atau minyak angin dan lilin aromatik. Para peserta diberikan kebebasan untuk berkreasi dengan menggunakan berbagai macam bunga kering. Program pelatihan khusus produk turunan tanaman nilam ini bertujuan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memberdayakan para wirausaha muda Aceh berkontribusi pada perekonomian lokal. Dengan berbagai pelatihan, para peserta diharapkan bisa sebagai pelopor dalam industri produk turunan tanaman nilam di Aceh. Masih di iNews Pagi bersama saya Galuh Pandu dan Cikal Mutazam pemirsa. Demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Ya, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024. Keputusan ini berdasarkan sidang isbat dengan pendekatan dua metode dari 114 titik pemantauan hilal di Indonesia. Berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabim tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan jemaah calon haji asal Cimahi, Jawa Barat diberangkatkan ke embarkasi sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Pemberangkatan jemaah disambut isak tangis dan haru keluarga para calon jemaah haji. Isak tangis dan haru keluarga pecah saat mengiringi keberangkatan ratusan jemaah haji gelombang kedua asal Cimahi. Sebelum menaiki bus rombongan, para calon jemaah haji dihampiri anggota keluarga untuk berpamitan. Keluarga dan kerabat turut mendoakan keberkatan calon jemaah haji di tahun ini. Rasa bahagia dirasakan salah satu calon jemaah haji karena bisa menunaikan rukun Islam kelima ini setelah 11 tahun menunggu menjalankan ibadah haji. Sangat terharu, sangat bahagia sekali. Penantian berapa lama Pak? 11 tahun. 11 tahun. Ya. Akhirnya bisa berangkat. Akhirnya bisa berangkat. Berangkat sama siapa Pak? Sama istri, sama itu adik. Sama adik. Ya. Bapak jamaah dari? Jamaah Takwa. Takwa. Cimahi ya Pak? Cimahi. Sebanyak 634 calon jemaah haji asal kota Cimahi diberangkatkan pada 2 gelombang. Pada gelombang pertama, kloter 30, sebanyak 432 calon jemaah haji diberangkatkan, serta gelombang kedua, kloter 58, sebanyak 202 calon jemaah haji telah diberangkatkan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga negara Indonesia ditahan di Madinah, Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Video amatir saat jemaah ditahan pun viral di media sosial.
Sebanyak 37 jamaah asal Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap penegak hukum Arab Saudi karena tertangkap berhaji tanpa visa haji pada Sabtu 1 Juni. Menurut keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, jemaah yang ditangkap mengaku dijanjikan oleh WNI di Mekah untuk mendapatkan izin berhaji. Masing-masing orang pun membayar 4.600 real atau hampir 20 juta rupiah. 34 orang diantaranya telah dibebaskan dan dipulangkan pada Senin 3 Juni. Sementara 3 orang lainnya yang diduga sebagai koordinator masih menjalani proses hukum di Kejaksaan di Madinah. Pemirsa, pemerintah menerapkan skema mundur guna mengantisipasi kepadatan jemaah haji di Musdalifah, di mana nantinya jemaah haji akan melintas dan berhenti sebentar bagi jemaah berisiko tinggi, lansia, disabilitas, dan pendamping dari Arafah ke Mina. Skema mundur merupakan ikhtiar pemerintah Indonesia menjaga keselamatan jiwa dan kemaslahatan jemaah haji atas kepadatan di tengah terbatasnya area Musdalifah. Dikarenakan Mina jadi tidak lagi ditempati jemaah Indonesia, terdapat pembangunan toilet seluas 20.000 meter persegi dan setiap jemaah hanya mendapatkan tempat sekian atau sekitar 0,29 meter persegi. Pemerintah memperkirakan ada 55.000 jemaah haji yang akan mengikuti skema murur. Ada 4 kriteria yang akan mengikuti murur, yaitu berisiko tinggi atau RISTI, secara medis, lansia, disabilitas, dan para pendamping jemaah RISTI lansia serta disabilitas. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah, dan Persis, skema murur yang diterapkan Kementerian Agama di Musdalifah hukumnya sah. Pemirsa, khutbah Jumat di Masjid Nabawi diterjemahkan ke dalam 10 bahasa dunia, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Lantas siapa sosok di balik bilik penerjemah untuk bahasa Indonesia? Berikut kami hadirkan informasinya. Bagi para jemaah haji tahun ini, tentunya akan mendengar khutbah Jumat di Masjid Nabawi dengan bahasa Arab. Namun terdapat penerjemah dalam 10 bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Ialah Zakwan Aish Fajar Asyari, pria yang merupakan mahasiswa Indonesia kuliah S2 jurusan Ilmu Hadis di Universitas Islam Madinah ini, bekerja sebagai penerjemah khotbah bahasa Indonesia. Jadi untuk tantangan terberat menurut saya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan khotib itu secara tepat, baik dalam terjemah ataupun dalam hal lain ya. Jadi tidak hanya dalam kita menerjemahkan teksnya saja, tapi ketika menyampaikan kita juga bisa mengikuti bagaimana khotib itu menyampaikan khutbah. Dan ini juga perlu butuh latihan yang berulang, tidak hanya 1 atau 2 kali saja, harus sering diasah, harus sering latihan agar bisa menjadi seorang penerjemah yang baik dan handal tentunya. Program translator khotbah Jumat sudah berlangsung selama 10 tahun. Namun untuk bahasa Indonesia baru dimulai 7 tahun lalu. Suka duka pun dialami Zakwan sejak bekerja menjadi penerjemah. Dan karena bahasa Arab itu juga bahasa yang sangat kaya, kadang kita penerjemah itu agak bingung. Karena mungkin satu kata dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab itu bisa berarti dalam banyak kata, dan itu sering terjadi pengulangan seperti itu. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa mencari sinonim atau padanan dari kata tersebut. Selain menerjemahkan saat khotbah Jumat, Zakwan juga menerjemahkan khotbah saat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istiqo atau doa meminta hujan. Ia juga diminta menerjemahkan buklet dan pengumuman yang ada di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janto, Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan vonis 6-8 tahun penjara bagi 3 warga Myanmar yang didakwa membawa ratusan pengungsi Rohingya ke Aceh.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Janto Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan vonis 6 dan 8 tahun penjara bagi 3 warga Myanmar yang didakwa membawa ratusan pengungsi Rohingya ke Aceh. Vonis terhadap Muhammad Amin, nakoda kapal, lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 7 tahun penjara. Sementara 2 rekan Muhammad Amin, Anisul Haq, asisten nakoda kapal, dan Habibul Bashar, penanggung jawab mesin kapal, masing-masing 6 tahun penjara. Ketiga warga Myanmar ini terbukti melakukan tindak pidana penyeludupan manusia yang diatur pada pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Pasca putusan vonis Majelis Hakim pada Rabu lalu, kuasa hukum terdakwa menyebutkan pihaknya akan mengajukan banding. Kalau dengan pledoi kita kemarin itu jelas kita minta bebas. Berarti kalau kita sudah minta bebas, itu pasti kami akan melakukan banding terhadap putusan pengadilan ini. Selain menjatuhkan pidana penjara 8 dan 6 tahun, hakim juga meminta terdakwa membayar denda sebanyak 500 juta rupiah atau subsidiar kurungan selama 3 bulan. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemerintah Inggris menjanjikan peningkatan kerjasama bidang energi dan pendidikan, terutama kuliner Indonesia yang dinilai sangat lezat. Hal ini disampaikan Duta Besar Inggris Dominic Jeremy saat perayaan ulang tahun Raja Charles III di Jakarta. Malam perayaan ulang tahun Raja Charles III berlangsung meriah di Jakarta. Sejumlah pejabat dan menteri dari Kabinet Indonesia Maju tampak hadir, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jeremy, didampingi oleh Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Sarah Tiffin. Acara ini juga untuk menandai 75 tahun hubungan bilateral Inggris dan Indonesia. Work together on saving our planet from climate change. Critically important contribution by Indonesia at COP26, which the United Kingdom hosted, and we continue to work together on climate change, and we work together in a challenging geopolitical world for peace in the United Nations and in many other parts around the world. Saat dunia diserbu beragam masakan Asia seperti Korea dan Thailand, kuliner Indonesia tampaknya harus siap bersaing memasuki Inggris. But if there is one thing I would change, if there is one thing that I want to change in the next 75 years, but the next 75 months, forgive me my friend, that would be I would like Indonesia to be better known in the UK. I would like more Indonesian people to come to the UK and to do business there, to open some fantastic Indonesian restaurants. Indonesian food, kuliner Indonesia, enak sekali, enak banget. Selain Amerika Serikat dan Australia, Inggris termasuk negara yang paling diminati kaum muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Setiap tahun pemerintah Inggris menawarkan beasiswa Chevening yang menyasar warga negara-negara berkembang. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ratusan massa aksi dari berbagai ormas Islam di Makassar berkonvoi dan mendatangi serta menyegel tempat makanan siap saji, dan aksi itu sebagai bentuk dukungan dan mengecam serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Hari ini adalah salah satunya adalah kita peduli terhadap Allah. Sambil membentangkan bendera Palestina, ratusan massa aksi dari berbagai ormas Islam di Makassar berkonvoi dan mendatangi tempat makanan siap saji di sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adu mulut serta ketegangan sempat terjadi saat pengelola restoran sempat menghalangi massa aksi yang hendak menutup full pintu masuk. Selain memboikot produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel, massa aksi juga memasang stiker sebagai tanda penyegelan dan melarang operasional karena dianggap mendukung Israel. Kita meneruskan maklumat dari MUI yang isinya salah satunya itu memboikot produk-produk yang mendukung Israel, produk-produk Israel. Aksi ini sebagai bentuk dukungan masyarakat Kota Makassar dan mengecam aksi penyerangan yang tidak henti-hentinya dilakukan Israel terhadap Palestina. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, jelang Idul Adha, petugas Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian menggelar sidak kesehatan di sejumlah lapak pedagang hewan kurban di kawasan Kemayoran, Jakarta. Hal ini dilakukan guna memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit. Inspeksi mendadak hewan kurban digelar petugas Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Pusat di sejumlah lapak penjual hewan kurban di kawasan Kemayoran Jumat pagi. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa surat keterangan sehat dari daerah asal hewan dikirim. Kemudian, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan fisik hewan kurban yang dijual pedagang. Selain kondisi kesehatan mata, kuku, mulut, dan suhu tubuh, petugas juga mengambil sampel darah untuk diperiksa di laboratorium. Tak lupa, suntikan vitamin juga diberikan kepada hewan untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh. Melakukan pengambilan sampel untuk uji darah dan tanah. Iya, yang dilakukan terhadap 5 kandang. Detailnya nanti mungkin Bu Hera. Apa saja untuk mengetahui kesehatan hewan ternaknya sampai nanti menjelang hari raya, dan kami memastikan bahwa hewan yang dijual di sini dari daerah asal sudah memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa hewan itu sehat, antara lain sudah divaksin dan sebagainya. Sejumlah pedagang berharap Idul Adha kali ini membawa keberkahan dengan larisnya seluruh hewan kurban yang dijualnya. Harapannya laku semua sampai hariannya. Sampai hari hanya laku semua, sehat semua. Jadi kami tidak semata-mata hanya komersil, Pak, tapi ini syiar tentang agama juga. Ini kan syiar Islam. Diketahui, sidak kesehatan digelar guna memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan terbebas dari penyakit kuku dan mulut, serta penyakit menular berbahaya lainnya seperti antraks atau tidak layak dikurbankan secara syariat Islam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ada beragam cara penjual hewan kurban memikat pembeli. Di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada pedagang hewan kurban yang memberi bonus beras 10 kg untuk pembelian sapi. Ada yang unik di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Jati Raya, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terpampang sebuah spanduk bertuliskan bonus 1 karung beras bagi yang membeli sapi. Tak hanya itu, rupanya penjual juga memberikan layanan salon gratis untuk hewan kurban berupa sapi yang telah dibeli. Sapi yang dibeli dimandikan dengan sabun, lalu dipijat dan dihias dengan pita. Setelah selesai, pembelinya diberi kesempatan untuk mengabadikan momen spesial dengan hewan kurbannya di spot foto yang telah disediakan. Bahkan, penjual juga memberikan bonus 1 karung beras seberat 10 kg kepada pembeli hewan kurban. Layanan ini tentu saja mendapat respon positif dari pembeli, apalagi harga beras saat ini yang sedang tinggi. Saya udah tahun ke-4 kalau bisa di sini beli bersihin. Yang pasti tahun ini saya dapat beras 1 karung nih, mantap kan, lumayan, harga beras lagi susah. Yang keduanya yaitu karena kalau dilihat harganya ekonomis, dapat sapinya lumayan bagus. Dibersihkan supaya rileks, setelah dibersihkan disabuni dengan bersih, kemudian dimisit dipijit supaya menjadi rileks sapi itu sehingga tidak terjadi stres. Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juni 2024, di mana umat muslim merayakannya dengan menyembelih hewan kurban yang dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.